Assalamualaikum. Hai.
Mohon perhatiannya kepada seluruh hadirin, untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon dan juga menyalakan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Lucy Nuryanti, PhD Psikolog, selaku Wakil Dekan 1, Kaprodi S1 Akademik, Penelitian, PKM Kurikulum, PBM, S1 Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Yuda Hefri Teknika Inastralian selaku pemateri kita pada sore hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta dan juga panitia acara yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah, inayah dan juga rahmat-Nya yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat sehat, waktu luang sehingga kita dapat hadir pada acara Soft Skill Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengangkat tema Kurikulum Vitae Soft Skill What Company Looks in You. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan saya, Putri Ambersari, selaku Master of Ceremony pada acara yang berjudul Kurikulum Vitae Soft Skill What Company Looks in You. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilangsungkan pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya dan Marsang Surya. Yang keempat, penyampaian materi yang berjudul Kurikulum Vitae Soft Skill What Company Looks in You. Yang kelima, diskusi atau tanya jawab. Dan yang keenam, yaitu dokumentasi dan penutup. Sebelum memasuki acara kita pada sore hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Aini Sofiana. Kepada Saudari Sofi, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wama yaqiluha illal alimun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Nur Aini Sofiana. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang membacakan dan juga yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi mendapatkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta dapat memperlancar acara kita pada sore hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya dan Marsang Surya. Mohon perhatiannya kepada hadirin untuk menjaga keadaan tetap kondusif agar mematikan mikrofon dan juga menyalakan kameranya. Dan untuk panitia yang bertugas dapat langsung mempersiapkan.
Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti kita pada sore hari ini, yakni penyampaian materi yang berjudul Curriculum Vitae Soft Skill What Company Looks in You, yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda Hefri Teknika in Australian dan dimoderatori oleh Saudari Rizky Amalia Salsabila selaku moderator kita pada sore hari ini. Mari kita sapa Saudari Salsa. Halo. Halo, Ambar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya pada sore hari ini, Salsa? Alhamdulillah baik-baik aja. Semoga semuanya juga baik-baik aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk agar tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada Saudari Rizky Amalia Salsabila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Putri Ambarsari selaku Master of Ceremony yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Salsabila selaku moderator dalam penyampaian materi yang berjudul Curriculum Vitae Soft Skill What Company Looks in You yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda Hefri Teknika in Australian. Sebelum melangkah pada pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Yuda Hefri Teknika in Australian. Yuda Hefri Teknika in Australian, Human Resource Practitioner at Mining and Shipping Industry, Certified Assessor Kompetensi Trainer Management, Member Group HR Open Source, SOS, One HR Indonesia, and HRM Club Indonesia. Work Experience, 15 tahun pengalaman, pada bulan Februari 2018 sampai bulan Juni 2019, selama 1 tahun 4 bulan, HCGA dan ICT Section Head, PT Multi Tambang Jaya Utama, Kalimantan Tengah, Indonesia. Industri, Mining, PKP 2B, dan Port, spesialisasi Human Capital Management, bidang MSDM, golongan Head atau Manager. Pada bulan Desember 2013 sampai bulan Februari 2018, selama 4 tahun, HCGA dan Crewing Section Head, PT Masada Jaya Lines, Kalimantan Selatan, Indonesia. Industri Shipment, spesialisasi Human Capital Management, bidang MSDM, golongan Head Manager. Pada bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013, selama 1 tahun, Kepala SRD dan Umum PT Sami Surya Indah Plastik, Jawa Tengah, Indonesia. Industri, Polimer, Plastik, Kruber, Tires. Spesialisasi Human Resource, bidang MSDM, golongan Head atau Manager. Pada bulan Maret 2011 sampai bulan Januari 2013, selama 2 tahun, HR Recruitment dan Development, PT Madani Talatah Nusantara, Jakarta Selatan, Indonesia. Industri, Mining, Kontraktor Pertambangan. Spesialisasi Human Resource, bidang MSDM, golongan Supervisor dan Spesialisasi. Pada bulan Maret 2005 sampai bulan Januari 2011, pada bulan sampai Januari 2011, selama 6 tahun, Kepala Personalia dan Umum, CV Bani Human Zafri, Jawa Tengah, Indonesia. Industri, Komputer, Sel, dan Service atau Network IT. Spesialisasi Human Resource, bidang Manajemen, golongan Head atau Manager. Untuk Education Record, pada tahun 2014 sampai 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, Master Degree atau Postgraduate Degree in Human Resource Management Indonesia, Mayer, MSDM, menjadi wisudawan Magister Manajemen terbaik 2016. Pada tahun 2001 sampai 2010, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bachelor Degree in Psikologi Indonesia, Mayer, Psikologi Industri, Asisten Trainer Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia UMS. Pada tahun 2002 sampai 2010, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bachelor Degree in Education Indonesia, Mayer, Ilmu Pendidikan Islam, mengikuti program kuliah double degree dalam bidang pendidikan di UMS. Wah, untuk CV-nya sangat keren banget nih, bisa buat motivasi buat teman-teman semuanya ya.
Oke, sekarang kita sapa dulu Bapak Yudanya. Halo Bapak Yuda, selamat sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Yuda? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, langsung saja masuk materi yang disampaikan oleh Bapak Yuda Hevri Teknika, Dinas Talian. Dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang berjudul Kurikulum Vitae Soft Skill What Company Looks in You. Silakan Bapak. Baik, rekan-rekan sekalian, ini saya panggil Mbak. Ada Masnya kah di sini semua? Ada Mas yang di dalam grup? Ada Mas-masnya? Suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Bapak. Oke. Ini banyak ceweknya atau banyak cowoknya nih? Sepertinya banyak ceweknya, Bapak. Ceweknya. Rupanya ceweknya ini job seeker juga ya, para pencari kerja. Yang mudah-mudahan juga menjadi para pencari Tuhan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin saya panggil lebih akrab adalah sahabat-sahabat saja ya, sahabat-sahabat kampus ya. Ya kita lebih enak untuk nanti lebih dekat. Ketika saya bertemu dengan rekan-rekan sekalian ini jadi teringat lagi kisah-kisah tentang waktu dulu di zaman kampus. Jadi sangat menarik, sangat excited. Yang kedua inspiratif, dan biasanya teman-teman kampus tuh lebih banyak kreatif gitu ya, yang saya rasakan dahulu. Semoga semangat teman-teman ini selalu membara untuk membuat WMS khususnya lebih maju lagi. Baik, kenalkan secara singkat, panggilan saya kalau nama panjangnya adalah Yuda Hevri Teknika. Tapi biasa dipanggil pada waktu zaman kampus itu Kak Teknik. Nah, jadi saya mungkin lebih agak familiar kalau teman-teman memanggil saya Kak saja boleh, Mas juga boleh, tapi namanya boleh Teknik ataupun Yuda. Cuman dulu lebih familiarnya atau terkenalnya Kak Teknik namanya. Salam dari saya untuk rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat kampus. Pada materi hari ini yang saya bawakan sifatnya hal yang sangat teknis ya kalau saya lihat, cara membuat kurikulum vitae, cara membuat. Nah, saya yakin kenapa sih kurikulum vitae ini sangat dibutuhkan, bahwa kurikulum vitae ini merupakan bagian yang sangat penting bagi sahabat kampus nantinya jika setelah ataupun pasca keluar dari kampus berniat untuk menjadi seorang pekerja, ya, menjadi seorang pekerja. Nah, bagaimana kalau misalnya saya berniat setelah kuliah ataupun pasca menyelesaikan skripsi saya ingin jadi bisnismen, apakah perlu mempelajari ataupun tahu tentang cara membuat kurikulum vitae? Itu pertanyaan juga. Semoga yang hadir di sini masih punya banyak mimpi ya, artinya Anda bisa menjadi businessman atau business girl ataupun mencari karir dalam sebuah pekerjaan yang baik ke depan. Nah, kembali lagi kepada materi cara membuat kurikulum vitae. Sebelum saya masuk, saya ingin tanya dulu, menurut Anda, satu saja siapa yang boleh jawab ya? Bisa speak up maksud saya. Menurut Anda, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang membuat Anda menarik, itu apa yang akan kita bahas? Menurut Anda dulu, menurut sahabat-sahabat kampus. Boleh panitia, boleh peserta. Saya butuh speak up, minimal satu orang yang bisa mengfeedback saya. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang membuat kurikulum vitae itu menarik menurut Anda? Silakan, Rahmas, Mbak Rahmas. Pengalaman, Bapak. Pengalaman. Oke, saya izin ya pakai headset karena suaranya ada yang kecil. Saya dengar. Di monitor suara saya? Tes,
Jackson, tadi yang menjawab siapa? Ada Rahmasari Dinar tadi, Bapak. Oke, panggilannya Panggilannya Ima, Bapak. bisa diulangi sekali lagi panggilannya? Panggilannya Ima, Bapak. 5. Oke, tadi memberikan feedback yaitu pengalaman. Oke, baik, pengalaman. Saya butuh satu orang lagi selain Ima. Apa yang penting di dalam sebuah kurikulum PT? Selain pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Ima. Tuh di kolom komentar ada yang bilang skill-nya, Pak. Skill. Skill apa skill? Skill. Oke. Keterampilan, skill ya. Baik, pengalaman, keterampilan. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Yang di kolom komentar tadi siapa yang menyampaikan? Ada Darunur. Mbak Andaru ya panggilannya. Ada lagi ini dari Sinta Puspita, katanya penghargaan. Penghargaan. Oh, good. Ada pengalaman, ada keterampilan, ada apa? Penghargaan. Penghargaan. Kalau saya lihat 3 ini sudah mewakili inti. Jadi kira-kira saya pikir teman-teman sudah bisa semua membuat kurikulum kita. Oke. Baik, saya coba melanjutkan ya. Terima kasih atas responnya yang speak up tadi. Bahwa kalau kita lihat secara definisi, kurikulum PT itu adalah sebuah deskripsi singkat tentang diri kita yang biasanya bisa berupa tadi informasi pengalaman, informasi keterampilan yang kita miliki, termasuk tentang hal yang sifatnya pribadi kita bisa masuk. Dan tadi yang disampaikan yang terakhir tadi apa? Skill atau keterampilan. Satu lagi apa tadi? Yang disampaikan oleh yang terakhir? Ada penghargaan atau prestasi. Nah, kalau kita lihat fungsi CV ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk melihat gambaran singkat Anda, gambaran singkat sahabat-sahabat kampus tentang apa yang nanti menjadi nilai positif untuk mereka terima. Oke, kata kuncinya adalah nilai positif untuk mereka terima. Mereka itu siapa? Yaitu pihak perusahaan. Nah, biasanya kalau CV itu dilampiri halaman depannya namanya surat lamaran. Jadi ada 2 ya, surat lamaran sama daftar riwayat hidup atau biasa dikenal dengan sebutan CV. Ingat, kata kuncinya adalah kurikulum VT itu sangat penting bagi perusahaan untuk menilai dan melihat sisi positif Anda untuk perusahaan. Nah, mungkin di sini kalau secara konsep sahabat-sahabat kampus tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam CV itu harus ada pengalaman, harus ada biodata diri, harus ada keterampilan, harus ada prestasi, harus ada nomor kontak, harus ada alamat referensi email, harus ada record multimedia ataupun medsos, gitu ya. Harus ada edukasi ataupun pendidikan yang dimasukkan. Nah, apa yang kayak saya sebut tadi itu merupakan hal yang mungkin kita pikir bisa kita informasikan kepada pihak perusahaan. Namun, yang menjadi sebuah pemikirannya adalah apakah yang kita sampaikan ini sesuai nggak, ditangkap nggak dari perusahaan bahwa itu memiliki nilai positif bagi perusahaan. Bisa jadi apa yang kita tampilkan itu terlalu berlebihan. Bisa jadi apa yang kita sajikan itu tampak terlalu menor. Bisa jadi yang kita sampaikan tampak terlalu sederhana. Maka dengan adanya pertemuan ini harapannya nanti kita bisa berdiskusi bagaimana membuat kurikulum PT yang menarik dan juga powerful. Konteks menarik itu apa sih Kak? Konteks powerful itu seperti apa sih Kak? Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan. Ya.
Namun kalau mungkin bisa berpikir ya rekan sekalian, untuk membuat sesuatu itu menjadi baik, tentunya ada satu kata kunci, latihan ya, latihan. Nah, pertanyaan saya ini, apakah teman-teman sudah pernah mencoba membuat CV? Silakan. Ada yang bisa mengikuti saya? Apakah sudah ada? Ataupun sudah pernah membuat CV deh? Ada nggak? Atau belum pernah sama sekali membuat CV? Ada yang memberikan feedback nggak? Sudah pernah. Sudah pernah. Oke. Berapa kali? Mungkin baru 1 kali. Baru 1 kali. Kira-kira yakin nggak CV-nya? Masih belum yakin sih Pak, soalnya kayak kan pertama kali dan juga mungkin kalau mahasiswa awal itu kayak masih apa ya, banyak hal yang masih belum tahu apa yang harus, maksudnya kayak kita harus ngisi apa ke dalam CV-nya itu masih belum paham gitu sih Pak. Oke, terima kasih feedbacknya. Jadi kadang-kadang karena kita tidak tahu apa yang dan siapa yang akan kita hadapi ya. Misalnya kita ingin mendaftar BKPP. Teman-teman sudah tahu BKPP? Sudah ada pernah dengar ya? Itu BKPP itu adalah lembaga yang pernah saya coba masukin, ingin masuk tapi nggak pernah diterima-terima. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin melamar jadi asistensi gitu ya, tentunya kan teman-teman ingin mempresentasikan sesuatu apa yang teman-teman bisa akan tunjukkan. Kadang di dalam pikiran kita itu kita nggak tahu apa yang kata kunci yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana merangkum apa yang saya miliki itu dalam sebuah CV. Nanti kita akan juga melihat poin-poin atau kunci ya yang menjadi bagian yang harus atau baiknya dimasukkan ke dalam CV. Oke. Nah, sebelum kita nanti banyak sharing dan diskusi, dan saya juga akan banyak bertanya lagi, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang fakta yang terjadi pada seorang rekruter. Nah, ada kaitannya nih. CV itu dibuat oleh Anda, dan Anda silakan kepada pihak perusahaan. Nah, pertanyaannya, di pihak perusahaan siapa yang menerima? Nah, yang menerima ini biasanya adalah bagian rekrutmen, atau kita sebut seorang rekruter. Kalau di dalam dunia psikologi, pada saat asesmen itu orang yang mengasesmen kita sebut dengan asesor. Yang di asesmen kita sebut dengan AC, kalau nggak salah asesi ya, gitu. Nah, di dalam dunia pekerjaan ada yang namanya recruiter, ada yang namanya job seeker. Sebenarnya recruiter dan job seeker ini sama-sama saling membutuhkan rekan-rekan sekalian. Jadi jangan takut ketika Anda untuk membangun komunikasi ke kolega Anda yang pernah bekerja ataupun yang menjabat sebagai rekruter dalam suatu perusahaan. Karena di situ Anda akan membutuhkan mereka. Kadang-kadang kita lebih tahu ataupun mendapatkan informasi lebih dari seorang rekruter ini tentang apa yang dicarinya, apa yang ingin dilihatnya, apa yang dibutuhkannya. Maka kalau Anda suka searching ataupun suka browsing ya ke web-web yang berhubungan dengan dunia pekerjaan, mungkin yang lebih terkenal di sini adalah LinkedIn ya. Kita teman-teman sudah pernah dengar, itu adalah wadah di mana setiap profesional masuk di sana. Rupanya seorang rekruter pasti harus memiliki akses ke LinkedIn itu untuk mencari kandidat-kandidat yang mereka butuhkan. Jadi rekruter inilah yang nanti bisa menjadi sumber informasi Anda untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi jangan dijauhi, kalau bisa dicari. Kalau ada kolega tadi, teman-teman Anda ataupun referensi dari saudara seorang rekruter dan Anda memang berniat untuk menjadi seorang pekerja, ya saya diskusi dengan seorang rekruter. Nah,
di dalam suatu struktur organisasi perusahaan itu rekruter itu memiliki di bidangnya sendiri ya, spesialisasi. Jadi tugasnya hanya mencari kandidat yang sesuai dengan spesifikasi dan hal-hal yang sifatnya skill mandatory. Jadi saya ingin sedikit menggambarkan tentang fakta yang terjadi pada rekruter. Seorang rekruter itu yang dia lihat, rekruter ya, yang dia lihat itu tentunya pasti bukan surat lamaran Anda, namun riwayat Anda. Yang kedua, apa yang dia lihat, apa yang Anda tonjolkan. Sehingga dari dua hal itu maka dia akan memberikan informasi kepada usernya yang dikiranya sesuai dengan kebutuhan Anda. Sorry, maksud saya perusahaan. Artinya apa? Dengan melihat riwayat Anda, dengan melihat apa yang Anda tonjolkan, maka dia bisa mencocokkan, matching, mencari sebuah kecocokan antara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apa yang dimiliki oleh Anda, di matchingnya. Kalau misalnya nggak match, ya secara otomatis dia tidak akan melanjutkan. Tapi kalau sudah match, maka akan dilakukan proses berikutnya, yaitu seleksi lebih lanjut. Dalam hal ini yang kita lihat dalam dua hal ini yang menghasilkan kesesuaian kebutuhan itu kita sebut biasanya kan proses screening ya. Ya anggap saja kalau misalnya Anda ingin masuk ke fakultas psikologi, tentunya Anda akan men-screening kan. Fakultas psikologi ini bagus untuk saya apa sih? Ekspektasi ke depan seperti apa sih? Di dunia pekerjaannya kira-kira peminatnya banyak nggak? Kalau nggak banyak, ya saya berpikir untuk masuk ke psikologi karena peminatnya sedikit, berarti ada hal yang kurang menarik di sana. Nah, jadi proses screening itu adalah mencoba untuk memilih agar sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf Bapak, untuk suaranya itu agak kecil dan menggema gitu Pak. Oh gitu, baik. Kalau gini lebih jelas? Mungkin lebih jelas daripada tadi Pak. Tes, cek. Ya. Oke, sudah terdengar jelas? Sampai kamus? Oke. Jadi kembali lagi, saya ingin menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dicari oleh rekruter. Nah, sisi lain, di rekruter itu ada hal yang kita anggap situasi tidak nyaman ataupun menjadi sebuah target rekruter. Target seorang rekruter. Makanya, kalau kita berbicara masalah peluang Anda untuk diterima CV-nya, tentunya masih sangat besar. Tetapi, dia tetap akan melihat apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, pada saat dia mencari sebuah CV, tantangan yang dihadapi oleh seorang rekruter itu biasanya hasil postingan loker HR, mereka itu biasanya akan menerima lebih dari 500 lembar lamaran dalam satu posisi jabatan. Misal, seorang perusahaan A ingin membuka level akuntan, seorang akuntan, maka paling minimal lamaran itu masuk 500 ketika dia posting ke sebuah web job hunting atau job hunter. 500. Bayangkan kalau 500 satu posisi, kalau dia buka 4 posisi berarti berapa yang dia terima? Hampir 1000 lebih ya, 2000-an gitu. Yang kedua, faktanya rekruter harus menyelesaikan proses seleksi dalam tempo waktu 30 hari, harus on hire. Ini tantangan di rekruter. Dan yang ketiga, rekruter harus memastikan kecocokan spek yang diinginkan user. Nah, ini tantangan yang sebenarnya menjadi opportunity dari rekan-rekan sekalian. Dan sebagai clue dari sahabat-sahabat kampus untuk menilai opportunity-nya. Bagaimana Anda bisa masuk
ke 500 lembar lamaran yang top 10-nya lah minimal. Atau kalau misalnya ada buka postingan seorang psikologi ataupun karyawan yang teknik industri gitu ya, di dalam bidangnya biasanya di manajemen development, itu minimal Anda masuk ke 10 besar CV yang direferensikan kepada user. Target Anda seperti banding 500 tuh ya. Maka kuncinya bahwa kita harus membuat bagaimana CV kita itu menjadi top 10 dari seorang recruiter. Yang kedua, recruiter harus menyelesaikan proses seleksi dalam tempo waktu 30 hari. Sehingga apa? Recruiter itu biasanya melihat bukan pada quantity, tapi adalah quality atau kualitas. Kualitas apa? Kualitas CV. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa semakin cepat dia melihat sebuah CV dan menentukan kualitasnya, maka semakin cepat dia akan memutuskan atau melaksanakan tempo rekrutmen seleksi ya selama 30 hari. Targetnya adalah semakin cepat dia semakin baik. Semakin lama maka nggak dapat bonus. Gitu. Artinya kita melihat kebutuhan seorang recruiter. Recruiter itu sebenarnya ingin cepat-cepat juga tuh kalau dapatin job seeker, pencari kerja. Nah, yang terakhir adalah recruiter memastikan kecocokan. Nah, tentu ini menjadi dasar. Ketika orang itu sesuai dengan sesuai dengan spek yang diinginkan oleh user, dengan dia melihat CV, maka secara otomatis itu akan menjadi rekomendasi Anda untuk dijadikan prioritas berhadapan dengan user. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh seorang recruiter pada saat dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dia punya kebutuhan, yang kedua dia punya tantangan. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa mendapatkan insight ya dari tantangan yang mereka hadapi, apa strategi Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka ini. Gitu. Ya, ada yang tadi membuat pengalaman surat lamaran 1 kali, Bapak. Ada yang 2 kali. Nah, pertanyaan kedua dari saya, kira-kira dari pengalaman atau surat pengalaman yang dibuat itu, berapa yang sudah pernah Anda sampai ke level di recheck referensinya? Di recheck referensi itu adalah Anda di telepon oleh seorang recruiter untuk dicocokkan dengan apa yang Anda sampaikan ke dia. Dicocokkan dengan Anda, artinya Anda di telepon. Sudah ada yang pernah? Belum pernah ya? Oke. Ada orang yang punya pengalaman itu setelah 50 kali dia mengirim surat lamaran, dia hanya bisa melihat informasi bahwa lamarannya itu dilihat saja oleh perusahaan di job street. Oke. Orang akan mencapai proses dia sudah bisa hanya dilihat itu setelah 50% dia melakukan usahanya, mengirim surat lamaran. Hanya dilihat saja. Jadi orang hanya menyimak apa yang Anda berikan, setelah itu Anda ditempatkan pada parkiran, nggak tahu nih apakah memang parkirannya ditunda, yang kedua masuk antrian atau percepatan. Nah, hal itu yang ingin saya gambarkan kepada teman-teman sekalian bahwa kembali lagi pastikan kalau kita ingin membuat lamaran, maka kita harus tahu dulu nih kebutuhannya dari tempat yang kita lamar. Kalau Anda ketemu dengan rekruternya akan lebih bagus, Anda bisa menggali lebih dalam. Dan yakinlah tantangan yang dihadapi oleh rekruter Anda, dia pasti akan mencari CV yang baik, yang menarik. Gitu. Dan tantangan terberatnya adalah dia harus mensortir lebih dari 500 lembar lamaran yang mungkin tentu belum sesuai dengan speknya. Oke, dan dia juga punya target waktu untuk melakukannya. Baik, itu gambaran tentang recruiter. Nah, tadi yang sudah buat CV
bagusnya sih kita lihat biar kita langsung apa namanya koreksi bersama. Tapi karena mungkin waktu juga, saya mungkin langsung munculkan ini salah satu contoh kurikulum vitae. CV orang yang mau kerja di Facebook. Ya. Oke, kira-kira ada yang menanggapi? Pertanyaan saya, apakah CV ini membuat Anda tertarik pada kesan pertama? Kalau saya sih kurang tertarik, Pak. Why? Kenapa? Karena apa ya? Terlalu banyak tulisan mungkin kurang apa ya? Kurang simple gitu loh, kurang ringkes. Simpel ya? Ya. Banyak. Kalau warna mempengaruhi nggak ya? Untuk warna ya Warna tulisan. Mempengaruhi? iya mungkin Pak mengaruhi. Karena kalau putih sama biru doang kayak plain gitu loh. Oke. Tapi kalau bahasa psikologi, orang suka warna biru itu tandanya apa? Tenang. Hah? Ayo psikologi kedua dia. Oke. Tadi sudah Amel mengatakan kurang menarik, terlalu banyak seakan pada saat membacanya. Yang kedua warnanya. Ada lagi nggak? Saya butuh feedback teman-teman. Oke. Mohon izin feedback. Apa yang tertarik? Apa yang membuat Anda tertarik pada lamaran ini? Ataupun memungkinkan Anda untuk mereferensikan, ya ini cukup bagus nih bagiannya. Bagian mana yang menarik? Ada? Mungkin izin memberikan pendapat ya, Pak. Bagaimana? Izin memberikan pendapat. Memberikan? Pendapat. Oke. Kalau menurut saya itu CV-nya cukup menarik karena orang tersebut kan mendaftar di Facebook dan dia membuat CV kreatif itu seperti halaman Facebook. Jadi kayak desainnya itu apa ya? Bisa menarik apa yang pembaca gitu kayak melihatnya oh Facebook gitu. Oke. Baik. Ada pendapat menarik dari si Putri ya, Putri. Menarik karena dia melamar di Facebook kayak gitu ya. Dan Facebook butuh CV yang sifatnya lebih terlihat elegan dan juga detail gitu ya. Baik, baik. Itu adalah contoh CV yang saya lihat di Facebook. Nah, kalau kita menyambungkan dengan kata kreatif, perusahaan yang lebih mengedepankan kreatif itu biasanya perusahaan yang berhubungan dengan apa? Yang berbau-bau dengan kreatif. Yang terkenal deh. Yang penuh warna, yang orang melihat perusahaan itu santai gitu. Yang sering Anda gunakan. Di kolom komentar dari Darunur katanya desain, terus ada dari Raisa Yulian Nafis Google. Google, oke. Tadi berkaitan desainnya berhubungan dengan CV-nya ya. Oke, desain. Mungkin mengarah kepada tata letaknya. Tata letaknya gitu ya. Kok kayaknya padat banget gitu ya. Nggak longgar. Bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi ada yang mengatakan Google. Kita coba lihat di Google ya. Nanti kita bandingkan Facebook dengan Google. Ini yang saya coba capture dari salah satu pelamar yang melamar di Google. Tapi saya belum pernah melamar di Google ya. Oke. Ini adalah contoh kedua dari Google. Apa yang menarik?
Atau apa yang kurang menariknya? Kolom komentar ada dari Darunur, katanya lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, singkat, padat, jelas ya. Di situ dia menunjukkan nama biodata dirinya singkat. Setelah itu pengalamannya, edukasi, skill, kelihatan longgar desainnya, ya. Tapi kira-kira ada yang kurang nggak? Kurang, nggak ada gambarnya, itu Pak, nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya ya. Oke, jangan salah. Google itu menelusuri historical ataupun paper seseorang itu juga melalui media ya, media digital. Maka yang dia perlukan di sini adalah orang-orang yang mampu menunjukkan dirinya secara kata-kata aksi, ya, kata-kata aksi. Artinya di sini dia menunjukkan bahwa saya punya kemampuan skill nih. Yang kedua, edukasi saya itu saya pernah belajar di mana, experience saya itu apa. Sehingga itu sebuah kebutuhan yang mandatori bagi mereka. Mereka cukup meng-capture ini saja dan selanjutnya mereka melakukan surfing melalui sosial media, rekam jejak medianya. Jadi kadang-kadang untuk Google itu tidak melihat bahwa apa ya, fisik itu harus ditonjolkan, tidak. Tapi dia ingin melihat orang itu percaya diri dan dia bisa menunjukkan prestasinya. Nah, beda di Facebook. Kalau di Facebook, kita harus memberikan informasi tentang diri kita secara menyeluruh, baik dari sisi profil ataupun foto kita. Itu lebih disukai. Karena di Facebook itu dilihat sisi keterbukaannya. Semakin dia bisa membuka dirinya, maka itu menjadi hal yang mandatori bagi rekan-rekan atau teman-teman recruiter di Facebook untuk tertarik pada CV. Oke, dari kedua tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Bahwa setiap perusahaan itu memiliki cara yang berbeda untuk melihat CV. Maka kita minimal harus tahu kebutuhan perusahaan tersebut apa yang akan kita tonjolkan. Oke, mungkin ada satu perusahaan yang menganggap dengan cukup memberikan portofolio gambar saja, satu gambar saja, satu foto saja, itu bisa membuat mereka tertarik kepada Anda. Namun ada juga perusahaan yang dia ingin detail Anda memunculkan apa yang ada di dalam diri Anda, dalam hal ini kepercayaan diri Anda, prestasi Anda. Maka yang dia ingin lihat adalah kata aksinya, kata-kata aksinya. Nah, intinya adalah pada saat Anda membuat kurikulum PT, Anda harus tahu dulu perusahaannya seperti apa dan bagaimana perusahaannya. Apakah Anda kenal dengan orang rekruternya, itu menjadi sumber yang sangat bagus untuk bisa Anda bertanya apa sih yang dicari dia ataupun seperti apa profil pelamar yang mereka ingin dapat. Oke, nah pada prinsipnya rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat ini ada aplikasi-aplikasi yang mungkin menjadi referensi ya gitu, bagi teman-teman untuk mengeksplor bagaimana CV yang saat ini lagi tren di lapangan ya. Yang milenial, yang kedua berjenis retro ya gitu kan, ataupun klasik tetapi ada campuran modern sedikit gitu ya, ada variasi apa tulisan yang berwarna gitu kan. Nah itu Anda bisa coba lihat di Pinterest, Google Images ataupun Dribble. Kalau saya sih lebih familiar dengan Pinterest. Kalaupun dulu awal-awal saya coba membuat CV itu
dengan menggunakan template Word ya. Microsoft Word itu ada tuh namanya template. Nah, di situ awal saya belajar, tapi ke depan biar berkembang dan mengikuti perkembangan zaman ya, saya mencari referensi lain. Oke. Nah, Kak Yuda, Kak Teknik ini ngomong masalah CV, kira-kira CV-nya kayak gimana ya? Gitu. Nah, ini contoh CV yang saya buat, yang saya perbarui sampai dengan saat ini, formatnya masih saya pakai. Di mana ada nama, oke, bisa dilihat ya. Informasi biodata itu cukup singkat, padat, dan jelas saja, antara nama, informasi experience kita, yang kedua, munculkan karakter positif yang ada. Nah, biodata atau CV ini, riwayat inilah yang nanti menjadi kesan pertama dari seorang rekruter untuk melihat, di mana yang dicari oleh rekruter itu adalah apa sikap positif yang dimiliki seseorang tersebut, apa yang menjadi experience dia. Kita sebut singkat, padat, dan jelas saja. Yang kedua, keterangan pengalaman saja dan karir di sebuah perusahaan. Tadi pada waktu di kurikulum vitae, saya menyebutkan pengalaman saya di PT Multi Tambang Jaya Utama. Namun saat ini, saya berada di perusahaan yang berbeda. Artinya di sini experience ini semakin kita mempresentasikan dengan singkat, itu secara otomatis akan membuat mereka tidak lama-lama untuk berpikir tentang apa yang kita lakukan. Kita cukup menampilkan posisi jabatan, di mana kita bekerja, dan durasinya berapa. Jadi tidak perlu menambahkan yang namanya deskripsi pekerjaan. Ya. Nah, pertanyaannya, Kak Yuda, kalau di dalam experience kan kita harus menyampaikan tentang pengalaman yang kita miliki. Benar. Di dalam CV strateginya adalah kita memberikan informasi sedikit sehingga curiosity-nya muncul ataupun rasa ingin tahu seorang rekruter itu muncul. Dan biasanya untuk penjelasan deskripsi secara rinci itu akan dimunculkan pada saat pemanggilan wawancara. Mereka akan tertarik. Berikutnya ada improvement program. Nah, tadi yang disampaikan tadi ada juga yang menyampaikan penghargaan atau saya menyebutkannya prestasi. Prestasi-prestasi ataupun project improvement apa saja yang sudah kita lakukan di suatu tempat sebelumnya, ataupun pada saat Anda kuliah pun kampus, Anda punya prestasi, masukkan di sini. Ada kolom Anda menunjukkan ataupun memberikan informasi tentang achievement Anda, prestasi Anda. Yang kedua, berikutnya ya, maaf, munculkan apa yang Anda miliki. Jadi yang pertama, biodata diri harus ada, lebih singkat, padat, dan targetnya adalah kita menunjukkan sisi positif kita dan apa yang menjadi concern bidang kita. Yang kedua, adanya informasi apa yang sedang kita duduki ataupun jabatan yang sedang kita jalani di suatu perusahaan dan pengalamannya sebelumnya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah prestasi ataupun penghargaan-penghargaan yang Anda dapatin di dalam Anda pada saat berkuliah, itu silakan dimasukkan. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan apa yang Anda miliki atau apa yang Anda tonjolkan. Oke. 1, 2, 3, 4 ya totalnya. Ada 4 item yang saya munculkan di dalam CV saya. Selain ditambah detailnya adalah kontak detailnya itu harus ada pastinya, karena setiap perusahaan akan melakukan monitoring terhadap informasi ini. Contoh ada email dan LinkedIn. Yang kedua nomor HP, sudah itu di mana kita tinggal, domisilinya, ataupun alamat KTP atau hasil kelahiran kita, itu pasti menjadi referensi bagi mereka. Nah,
Tadi yang sudah buat CV siapa ya? Pengalaman Mbak Putri ya? CV-nya 1 lembar atau 2 lembar? 1, Bapak. Ya? CV yang pernah dibuat 1 lembar atau lebih dari 1 lembar? Hanya 1. Hanya 1. Oke. Sehingga ketika seorang rekruter melihat atau mendownload pertama kali CV Anda, maka ketika yang dia buka itu harus bisa menggambarkan ekspektasi dia. Ekspektasi seorang rekruter tadi apa? Dia harus tahu riwayat hidup. Yang kedua, dia harus tahu apa yang ditonjolkan oleh kita. Usahakan 1 lembar, karena apa? Karena 1 lembar itu akan menghemat dia selama 5 menit untuk menelaah sebuah CV yang Anda kirimkan. Jadi kalau misalnya Anda cuma cukup memberikan informasi yang sesuai dan akurat, maka dia hanya menilai itu paling di bawah 5 menit. Oh ya, ini dia sudah 15 tahun. Terakhir pengalamannya adalah sebagai head. Nah, akan dia cocokkan tuh dengan posting locker yang dia buka pada posisi apa yang dibutuhkan untuk seorang HRD misalnya. Marketing. Oh, saya butuh head marketing nih. Oh, terakhir ini dia 15 tahun dan pengalaman paling banyak di head marketing. Dia sudah langsung capture. Terus dia melihat improvementnya apa yang sudah dilakukan, berarti ada kontribusi yang dia berikan kepada perusahaan. Nah, itu harus dilihat dia sekilas di bawah 5 menit. Agar apa? Agar tidak bosan melihat CV. Nah, kalau misalnya CV-nya 1 lembar setengah, 2 lembar apalagi banyak, maka dia butuh waktu untuk menggeser ataupun melihat halaman berikutnya. Jadi tidak efektif jika seorang rekruter terpaku hanya 1 CV itu kurang lebih 5 menit, itu kurang efektif. Jadi kalau misalnya di bawah 3 menit itu masih kategori efektif. Tidak waktu lama lagi mereka untuk bisa memutuskan. Masuk ke tadi parkiran yang di hold, dimasukkan ke dalam daftar tunggu ataupun dipercepat. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan sedikit. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung raise hand. Mohon maaf, saya belum bisa baca chatnya ya. Mungkin dibantu sama Mbak Amelia ya. Kalau ada pertanyaan di chat. Ya, Bapak. Silahkan Daru Nur. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin masuk ya. Saya ingin bertanya, kalau di bagian skill itu lebih baik dijabarkan skill yang benar-benar kita kuasai atau boleh apa namanya dibikin indikator gitu Pak? Jadi itu ada indikator 80% atau biasanya kan ada yang bulat-bulat gitu kan atau star. Oke, pakai simbol ya maksudnya ya Mbak. Mbak Daru. Oke. Saya langsung respon atau menunggu lagi? Mending saya langsung respon aja ya biar berkembang. Oke. Saya langsung respon ya, nggak apa-apa. Baik, sahabat kampus. Ini pertanyaan menarik nih dari Mbak Daru. Pak, untuk di skill itu biasanya kalau saya lihat di beberapa lamaran ataupun di job posting itu ada bentuknya bintang sama kayak Gojek gitu ya. Kalau kita pakai Gojek, setelah selesai ada bintangnya gitu. Bintang 5, bintang 6. Ya biasanya degrasinya itu adalah 1 sampai 5. Atau bentuknya adalah bentuk oval, titik. Nah, tentunya kalau dengan simbol itu banyak orang mengarahkan langsung berpikir sangat subjektif. Sangat subjektif. Yang kita harus munculkan itu adalah CV kita harus objektif. Objektif itu bisa dinilai orang langsung, oh ini benar, real. Gitu. Kemampuan berbahasa Inggris 7 angkanya. Itu kira-kira subjektif atau objektif?
Konteks objektif dan subjektif itu adalah orang merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh CV itu memang benar apa adanya. Contoh di CV saya yang saya sampaikan ke rekan-rekan, di situ menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, misalnya contoh ya. Itu satu pertanyaan. Oh, menggunakan bahasa Inggris. Oh, berarti betul sih skillnya 7. Mungkin bisa dilihat dari cara dia mempresentasikan CV. Sesuai. Semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita tulis 7, tapi kita menuliskan pakai bahasa Indonesia, jadi kurang match kan. Artinya angka 7 itu ada standarisasi yang kurang jelas, tidak objektif, sangat subjektif. Maka kalau saya menyarankan, ketika Anda ingin memunculkan skill Anda, munculkan aja dalam bentuk kata aksi ataupun kata. Jadi tidak dalam bentuk simbol. Contoh, di sini project management. Bahwa orang hanya tahu bahwa saya ini punya skill teratas pada project management. Nah, seberapa besar ukurannya? Saya tertarik dengan Kak Yuda nih. Saya ingin tahu seberapa besar skill dia yang dia katakan on the top di project management. Yuk, akan saya panggil dia. Gitu. Jadi, buatlah seobjektif mungkin. Jadi kita tidak menjudgment diri kita itu dalam bentuk angka atau simbol. Dan yang pasti, ketika Anda menuliskan Anda punya skill, maka itu pernah Anda lakukan. Konteks bagus atau tidak, itu sebenarnya hanya bisa terukur pada saat Anda wawancara. Gitu dulu. Mbak Daru. Baik Bapak, terima kasih. Kalau Mbak Daru suka bentuk simbol atau bentuk kata? Tergantung sih Pak, tapi kan kadang kan ada yang skill tuh belum sepenuhnya kita kuasai gitu kan. Jadi kadang pakai simbol gitu. Oke, baik. Karena simbol itu kalau di dalam pengukuran itu memiliki kriteria atau indikator ya. Jangan sampai persepsinya nanti kita taruh di angka 3, ekspektasi 3 menurut kita dengan menurut recruiter itu berbeda. Nah, kita tidak ingin mengkucutkan pemikiran itu gitu kepada seorang recruiter. Maka sebaiknya dituliskan dalam bentuk kata saja karena lebih objektif. Seberapa besarnya itu akan dilihat ketika dia akan. Gitu ya dari saya. Ada lagi? Tadi menarik tuh Mbak Daru tuh pertanyaannya. Silahkan Oktaviana. Terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, kalau CV itu lebih baik penulisannya full ke bawah seperti CV Google atau menjadi 2 susun seperti CV yang sedang Bapak presentasikan? Dan saya masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau menulis CV itu lebih baik menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Ajeng. Yang pertama kalau saya simpulkan pertanyaannya apakah desainnya single atau bisa double gitu ya, double slide gitu. Itu sebenarnya mengarah kepada kreasi kita. Namun konteksnya adalah kembali lagi. Konteksnya adalah ketika Anda membuat, Anda harus tahu dulu karakter perusahaan yang Anda lamar nantinya. Kalau perusahaan itu banyak diisi ataupun bergerak di bidang hal yang modern, startup, maka mereka perlu warna. Perlu desain itu sangat utama. Gitu ya. Itu yang biasa saya lihat dari pengalaman saya. Namun kalau misalnya Anda bekerja di pabrik atau melamar di pabrik, biasanya yang sederhana saja, singkat, padat, dan jelas,
satu flat desainnya. Nah, kembali lagi, prinsipnya adalah apapun desainnya, itu bisa memuat informasi yang tepat dan menarik. Gitu Mbak Aja. Boleh 2 slide, boleh 1 slide. Itu dari saya yang pertama. Yang kedua, tadi berhubungan dengan apa ya? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini melihat perkembangan ini ya, industri, kebanyakan para experience itu recruiter ya, itu melihat kesan pertama pada CV yang berbahasa Inggris untuk diprioritaskan, tapi belum tentu diterima ya, untuk diprioritaskan. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki sisi budaya keindonesiaan, biasanya dia lebih tertarik pada yang bahasa Indonesia. Maka ada opsi itu di dalam Anda mau melamar di JobStreet, itu ada kelihatan tuh. Kalau seseorang recruiter menulis postingan lamaran dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak membuat CV Anda jatuh, malah akan diterima. Namun ketika Anda membuat dalam bentuk bahasa Inggris, itu menjadi nilai plus. Nah, namun ketika Anda lihat di job posting itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, maka paling minimal Anda bisa memfeedback lamarannya itu dengan mengirimkan yang berbahasa Inggris. Gitu ya. Oke, itu dari saya, Mbak Ajeng. Mudah-mudahan bisa memberikan insight. Ini ada yang tanya lagi Bapak di kolom komentar dari Ilham Bayu. Saya bacakan ya Pak. Baik. Pak, kalau di skill itu yang ditulis boleh soft skill gitu nggak? Seperti komunikasi, komitmen, teamwork, dan lain-lain. Atau lebih baik diisi skill yang sesuai dengan jurusan kita atau posisi di mana kita mau melamar. Oke. Kalau kita bicara masalah skill tadi, skill ya, itu ada soft skill dan hard skill. Saran saya, untuk Anda menunjukkan soft skill, itu munculkan di karakter atau pribadi Anda. Sahabat-sahabat sekalian. Tadi siapa namanya? Yang bertanya? Ilham Bayu. Mas Ilham ya? Cowok kan ya? Jadi Mas Ilham, ketika bicara masalah soft skill, wujudkan soft skill itu dalam bentuk karakter Anda. Contoh, saya adalah orang yang konsistensi. Saya cepat belajar. Saya humanis. Saya punya kemampuan komunikasi yang baik. Saya termasuk orang yang konsisten. Nah, itu masukkan kepada kolom riwayat Anda. Soft skill. Jangan dimasukkan kepada kolom terpisah. Komunikasi baik, leadership ada. Nah, itu sangat subjektif. Mending Anda masukkan ke dalam bentuk kepribadian Anda. Ya, dan ini menjadi sebuah clue ketika orang itu menilai sebagai sisi positif kepribadian, maka dia meyakini dan tertarik untuk CV ini, dia yakini untuk bisa diangkat, di up kayak gitu. Jadi untuk yang soft skill diwujudkan ke dalam bentuk kalimat kepribadian ya yang dimunculkan yang positif. Nah, sedangkan untuk di sisi lain, hard skill itu harus ditulis. Karena hard skill itu akan mendasari bidang kerjanya. Betul yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi kan? Contoh Anda melamar sebagai seorang dokter, maka hard skillnya adalah Anda harus memiliki pengetahuan dan merincikan standar kompetensi yang berada di bidang kedokteran. Gitu. Keterampilan ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain, Mas Ilham, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama.
Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang masih ingin bertanya untuk CV ini? Sedikit saya menambahkan, kalau ada yang bertanya silakan ya, tidak masalah, di apa namanya, sampaikan saja langsung. Di sini saya coba membagi klasifikasi skill, keterampilan, dan sertifikat kompetensi. Nah, kan sekalian, untuk tahun ke depan, standarisasi seorang pekerja itu harus berdasarkan kompetensi, berdasarkan peraturan pemerintahan, ataupun saat ini dibawahi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, mereka akan mengeluarkan yang namanya surat edaran yang mengarahkan bahwa setiap pemangku pekerjaan harus memiliki standar kompetensi yang bersertifikat BNSP. Nah, ini sertifikat itu bentuk administrasi yang sangat diinginkan oleh perusahaan karena secara ISO 9001 baik itu 2008 ataupun 2015 di situ mensyaratkan bahwa ketika seorang memiliki keterampilan maka harus dibarengi dengan bukti apa? Sertifikasi. Nah, yang diutamakan saat ini yang berlogo BNSP sesuai dengan bidang yang dilamar ataupun bidang yang akan ditekuni. Jadi sertifikasi kompetensi ini harus ada bukti fisik yang bisa Anda munculkan apabila nanti ada feedback dari seorang recruiter. Tolong dong dikirimin TOT-nya Kak Yuda, asesor kompetensinya Kak Yuda, dikirimin dong. Nah, itu dia melakukan verifikasi dan screening, pembuktian bahwa skill kita itu benar-benar sudah tersertifikasi. Dan kasih informasi juga bahwa kita ini adalah orang yang suka belajar. Pengalaman Anda ikut kegiatan training itu dimasukkan. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang mau berkembang dengan cara belajar. Nah, ini saya kasih triknya bagi teman-teman yang newbie nih, artinya yang dari kuliah mau masuk dunia kerja. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu sahabat-sahabat kampus ini punya semangat untuk belajar hal yang baru. Bisa dengan mempresentasikan di kepribadiannya, gitu, atau tunjukkan aktivitasnya. Anda sering ikut training apa gitu kan, masukkan workshop apa yang Anda ikutin itu Anda masukkan. Nah, usahakan yang dimasukkan itu adalah fresh minimal 2 tahun ke belakang. Jangan 5 tahun, 3 tahun, jangan. Ya. Karena ketika Anda nanti dilihat profilnya pasti akan ditanyakan berbicara tentang update-nya pengetahuan yang Anda ikutin, training yang Anda ikutin itu. Kalau yang lama-lama kita sudah lupa pastinya kan ya. Kita biasanya disuruh presentasi untuk portofolio dari training yang sudah pernah kita ikutin atau workshop yang pernah ikutin. Gitu tambahan dari saya dan sekalian. Ada lagi? Itu dari Taskia Kaisen. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Salsa atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Terkadang kan ini ya, Pak, kalau misalkan melamar pekerjaan gitu kan kadang suka ngirim CV-nya kan lewat email gitu ya, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada etika atau cara tertentu dalam mengirim CV melalui via email itu, Pak? Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Taskia. Ini pertanyaannya juga update nih. Kira-kira recruiter itu ketika buka email, biar cepat dia melihat attachment atau badan email. Ketika Mbak Taskia buka email,
ketika Mas Tasya mendapat email dari siapapun yang sifatnya dia memberikan informasi gitu ya. Kesukaannya adalah melihat langsung di badan email, jadi ketika buka email langsung ada, atau Mbak harus membuka attachment lagi. Attachment itu yang di lampiran ya. Kayaknya lebih lihat ininya ya Pak, mungkin subjeknya yang tertera di atasnya itu. Oke, baik. Tepat. Kata kunci dalam mengirim email itu di subjek emailnya, untuk menjelaskan apa posisi yang kita lamar, setelah itu nomor yang kita nomor HP kita biasanya itu kode, sehingga dia tahu oh ini ada pelamar atas nama Tasya, nomor HP-nya sekian. Ketika memang posisi yang dilamar itu adalah seorang supervisor, maka dia minimal sudah dapat referensi satu kandidat. Nah, pastikan di belakang supervisor Anda menuliskan informasi pengalamannya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di subjek email. Oke, itu adalah salah satu trik ketika kita bicara masalah mengirim data via email. Yang kedua, di badan email harus ditonjolkan apa yang menjadi biodata singkat Anda. Mulai dari tadi nama, yang kedua di halaman pertama ini. Sorry ya, saya kasih lihat ya. Profil Anda secara singkat itu dimasukkan. Dan improve. Oke, di badan email dituliskan tentang profil diri Anda, baik secara pengalaman kerjanya dan concern bidangnya, sekaligus tentang kepribadian Anda. Setelah itu, sampaikan tentang improvement ataupun prestasi yang Anda miliki. Nah, 2 poin inilah yang menjadi informasi atau pesan pertama dari seorang recruiter nantinya. Kayak gitu. Attachment tetap dikirimkan tapi ya, Tasya ya. Attachmentnya ataupun lampirannya tetap ada. Lampiran yaitu CV. Minimal CV. Oke, itu dari saya tipsnya terkait bagaimana melamar melalui via email. Baik Pak, terima kasih sudah sangat membantu. Ya, sama-sama. Baik, ini di kolom komentar ada lagi yang mau bertanya Pak dari Yoga. Saya bacakan ya Pak. Oke. Ingin bertanya Pak, apakah ada tips and trick agar perusahaan tertarik pada CV kita sehingga kita dapat dipanggil dalam sesi tes berikutnya dengan perbandingan pendaftar yang banyak? Terima kasih. Oke. Siapa tadi yang menanyakan tadi? Dari Yoga. Mas Yoga. Baik. Pertanyaan Mas Yoga mungkin saya lanjutkan saja ke pilar powerful ya. Oke. Tadi berbicara masalah tip dan triksnya. Gimana sih Pak? Gimana sih Kak untuk kita bisa menonjolkan sesuatu biar langsung secara trik itu diterima oleh orang lain? Oke. Di Indonesia, saya bicara masalah global, ataupun di sisi rekruter yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia, yang paling menonjol itu adalah pertama kali foto yang menarik. Foto yang menarik, yang mengundang rasa ingin tahu dan menunjukkan kelincahan. Karena karakter di pekerja Indonesia itu banyak orang yang membandingkan antara pekerja Indonesia dengan pekerja negara lain dari sisi kelincahan. Maka biasanya minimal dia bisa mengambil capture bahwa CV ini menunjukkan Anda itu termasuk orang yang energi, orang yang punya kreasi, kreatif, mau belajar, banyak aksi gitu ya.
Sehingga biasanya foto yang menarik inilah yang akan menjadi satu kunci ketertarikan untuk digali lagi Anda nanti. Jadi kalau misalnya foto, jangan rekan-rekan memberikan foto pada lamaran itu foto 3x4. Siapa yang suka masih 3x4? Berwarna lagi dengan pakai dasi. Nah, itu tidak direferensikan. Kalau dari sisi saya melihat, saya ini memang software, saya kebetulan di bagian HRD juga. Yang saya lihat itu adalah ekspresi pada saat saya membaca CV-nya, yaitu diambil dari sebuah foto. Tertarikan saya biasanya di situ dulu. Ya, kalau teman-teman psikologi sedikit ya, mungkin sharing. Teman-teman psikologi itu pernah dengar namanya tes warteg? Bau? Itu ada namanya tes menggambar. Di mana kita biasanya orang rekruter itu adalah orang-orang yang lulusan dari psikologi ya, ataupun dia psikolog. Biasanya dengan garisan ataupun dengan gambar itu dia bisa menginterpretasikan situasi. Sehingga apa yang dilihat dia, maka dia akan menerjemahkan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Oh, saya ingin merekrut seorang operator. Maka dia lihat dulu, operator ini menarik nggak ya secara proporsional badan, tinggi nggak dia? Atau dia dari sisi fisik sehat, kelihatan tuh. Tidak ada, mohon maaf ya, cacat, tidak ada kekurangan di bagian tubuhnya, karena operator harus memiliki kelincahan yang mandatori ya, dan juga biasanya dari sisi ukuran fisik sangat ditonjolkan. Sehingga berikan foto yang menurut Anda menarik, memunculkan rasa ingin tahu saya. Yang kedua, tunjukkan kelincahan di situ. Anda dalam beraktivitas pun di foto, menampilkan foto Anda sedang beraktivitas tidak masalah. Tidak masalah. Atau Anda sedang menunjukkan ekspresi apa gitu. Ekspresi tentunya yang positif ya, yang menarik gitu. Jangan manyun kayak gitu kan. Jangan sedih. Maka foto yang menjadi gerbang CV itu akan di-follow up oleh seorang recruiter. Selanjutnya baru dia akan melihat tuh yang namanya deskripsi diri singkat. Yang kedua, keterampilan yang menunjang. Yang ketiga, memunculkan minat pada bidang yang dilamar. 4, prestasi. 5, itu adanya action word ya. Kalimat yang menyampaikan tadi kata aksi. Gitu ya. Apa sih yang kamu pernah lakukan? Saya pernah mensukseskan sertifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu artinya ada kalimat aksi, mensukseskan, berkontribusi. Nah, itu dimasukkan di kolom tadi, improvement tadi, ataupun prestasi. Jadi dibuat dalam suatu bentuk kata-kata aksi. Dan terakhir, masukkan karakter yang positif Anda. Jadi, ke-6 pilar yang di luar ini, itu hal yang menjadi bagian informatif dan sangat dicari oleh seorang rekruter. Namun untuk memunculkan intensi perhatian, maka kalau saya mereferensikan beri kesan pada foto yang menarik untuk Anda tampilkan. Dan ukurannya jangan 3x4 tadi. Gitu. Ukurannya proporsionalnya tidak 1:3 ataupun paling tidak foto kelas up lah ya. Kalau kelas up itu biasanya berapa tuh? 4x6 ya, ke atas ya. Oke, itu Mas Yoga sedikit trik dari saya bagaimana cara cepat kita menarik perhatian seorang rekruter. Oke, ada lagi Mas Yoga yang ingin ditanyakan?
Ini ada lagi Pak di kolom komentar dari Amalia Putri. Izin bertanya, apabila ingin mendaftar XRT, apakah pengalaman dan prestasi yang ditulis harus hubungan dengan pekerjaan tersebut? Atau semisal ada pengalaman tentang mungkin desain atau kepenulisan bisa ditulis? Oke. Tadi siapa namanya? Amelia juga ya? Iya, Amalia Putri Pak. Amalia Putri. Baik, yang saya tangkap dari pertanyaan itu adalah bagaimana apakah harus sesuai dengan bidang yang dimiliki gitu ya? Baik, respon saya begitu, Mbak Amalia. Jadi berbicara masalah apa yang harus ditulis berhubungan dengan prestasi, tentunya kita sebagai pelamar job seeker itu harus tahu kemampuan diri kita dulu ya, yang pertama untuk posisi yang dilamar. Ketika kita melamar pada posisi fresh grad ataupun posisi yang tanpa ada pengalaman kerjaan, maka yang dimasukkan di prestasi itu adalah pengalaman terakhir Anda di saat pada SMA ataupun di kuliah. Prestasinya itu bisa diambil dari organisasi. Yang kedua, keaktifan Anda di lingkungan masyarakat. Itu menjadi bagian paling menonjol untuk prestasi bagi Anda yang memang masih fresh grad. Ya. Jadi jangan takut nih bersaing dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan CV-CV yang sudah experience. Anda tetap bisa menonjolkan prestasi Anda dari aktivitas yang sudah Anda jalankan di organisasi atau di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan masyarakat. Dan Anda menyampaikan bahwa secara pribadi bahwa Anda itu adalah termasuk orang yang mau berkembang dan mampu berkembang pada situasi pekerjaan yang Anda akan jalani ke depan. Dituliskan tuh sedikit di dalam surat lamaran, kalau Anda email di badan email sampaikan. Nah, recruiter tentunya akan mengklasifikasikan bahwa Anda ini sebagai orang yang hypo high potensial atau development potensial atau deadwood. Nah, itu di dalam proses recruiter itu ada klasifikasi. Dia melihat orang ini punya potensi karena dia experience, atau di posisi tengah dia bisa di-develop, atau ini tidak bisa di-develop sama sekali. Ketika Anda melamar pada posisi yang tidak tepat, itu Anda bisa dikategorikan Anda deadwood. CV Anda itu adalah CV yang mati, tidak sesuai. Nah, minimal Anda tunjukkan bahwa Anda itu masuk kepada bagian yang develop potensial, artinya orang yang bisa di-develop secara potensinya. Oke, jadi jangan khawatir. Isi prestasi itu dari pengalaman-pengalaman organisasi, pendidikan, ataupun sekitar di lingkungan Anda. Oke. Mudah-mudahan Mbak Amelia sudah mendapat chat ya. Baik, sedikit saya lanjutkan. Jangan sampai lupa ada sebuah kata SMART ya. Spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time-bound. Artinya di sini prinsip-prinsip manajemen itu jangan sampai lupa Anda untuk cantumkan. Harus spesifik ketika menyampaikan, harus terukur, di mana tunjukkan atensinya. Sudah itu jangan lupa realistis, jangan sampai tidak realistis tadi ya. Setelah itu pastikan Anda mengirim CV lamaran itu tepat dengan waktu ya. Jangan sampai lamaran sudah di due date-nya tanggal 15, Anda kirim di tanggal berapa? 20. Itu akan memberikan kesan Anda tidak memprioritaskan. Nah, sedikit tambahan terkait bahas lebih di CV, pastikan lamaran itu sesuai dengan iklan lokernya. Yang kedua, gunakan lamaran bahasa Inggris. Ingat tadi yang saya sampaikan bahwa
Anda bisa melihat triknya pada saat di job posting recruiter menuliskan posting lamaran yang menggunakan bahasa Inggris, maka minimal bahasa Inggris yang Anda harus buat, jangan bahasa Indonesia. Tapi ketika dia berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia pun tidak masalah. Oke, ketika Anda menggunakan bahasa Inggris, maka itu menjadi nilai plus. Gunakan kertas. Nah, ini kalau Anda mengirim lamaran, ada yang mungkin menggunakan email, ada yang saat ini perusahaan masih mau menerima lamaran dalam bentuk fisik ya. Maka ya buat lamaran itu di kertas yang bagus. Gunakan amplop khusus untuk lamaran Anda. Oke. Itu closing materi dari saya, rekan-rekan sekalian atau sahabat-sahabat kampus sekalian. Bahwa prinsipnya jangan pernah takut Anda untuk mencoba membuat CV dan biasakan CV itu dikirim setelah dibuat. Tentunya yang sesuai dengan posisi ya. Bagi Anda yang masih di kuliah, ketika Anda coba mau melamar, maka setelah Anda sudah wisuda atau mendapat surat keterangan lulus, cari posisi-posisi yang fresh grade, MT, management training gitu ya. Jangan yang experience. Itu dulu Anda coba. Nanti ketika Anda sudah mencoba, biasanya opportunity pekerjaan itu akan mendekat. Dan ketika Anda diikutkan wawancara atau dipanggil, maka itu suatu kesempatan Anda untuk men-challenge diri Anda sampai sejauh mana, atau mengukur diri Anda sampai sejauh mana apa yang sudah saya dapatin di kuliahan ataupun di pengalaman sebelumnya untuk bisa mencapai karir yang berikutnya. Oke? Baik, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand aja atau ditulis di kolom komentar. Silahkan Putih Amber. Oh ya, sedikit saya tambahkan ya. Baik, Ketika rekan-rekan punya pengalaman untuk menambahkan prestasi, skripsi yang Anda buat itu menjadi bagian prestasi yang Anda ciptakan di perkuliahan, maka dimasukkan. Oke, itu saja dari saya. Silahkan Putri Amber. Oh iya. Mohon izin bertanya Bapak. Kan seperti yang saya tahu bahwa kalau perusahaan besar yang dia tuh sudah mungkin dalam satu kali tadi ya seperti yang Bapak katakan bahwa dalam satu kali membuka lowongan pekerjaan itu bisa mendapatkan banyak sekali berkas atau mungkin data yang masuk seperti CV-nya gitu Pak. Nah itu yang saya tahu itu kan biasanya perusahaan menggunakan software ATS itu loh Pak. Nah bagaimana ciri CV yang mungkin lolos berkas di ATS itu, dan yang saya baca bahwa kayak kalau CV kreatif itu peluangnya lebih sedikit apa ya Pak, sedikit terbaca oleh sistemnya dari ATS sih. Oke, suaranya tadi terputus-putus ya. Kalau dari saya gimana Mbak Amelia? Terputus nggak? Ya, di saya juga tadi lancar putus gitu. Mungkin dari Amber bisa ditulis di kolom chat aja. Sedikit saya tangkap Mbak Amber berdiskusi tadi berhubungan dengan aplikasi lamaran ya. Kalau nggak salah ATS. Itu biasanya dipakai oleh BUMN.
Ya Mbak Ambar ya? Iya, benar, Bapak. Oke. Biasanya sih antara lamaran yang masuk yang diterima paling 25% gitu ya. Oke Mbak Ambar. Nah, mungkin untuk pengetahuan bersama ya, sebagai sharing kita di era digital, di era saat ini, era industri sudah mulai 5.0, maka aplikasi yang berbentuk digital itu sangat diminati oleh semua industri. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu harus terdigitalisasi agar bisa mempercepat aktivitas pekerjaan itu sendiri. Nah, salah satunya transformasi digitalisasi di rekrutmen di bagian HR recruitment itu adanya aplikasi yang mensortir lamaran secara digital atau dia bekerja sama dengan vendor job hunter untuk melakukan penyaringan CV gitu ya, ada dua hal, tapi tetap melalui tangan ketiga ataupun media lain. Nah, kembali lagi, ketika kita berbicara masalah aplikasi digital, hal yang perlu diperhatikan itu adalah kata kunci. Biasanya aplikasi itu akan mengidentifikasi itu berdasarkan kata kunci. Nah, sedikit sharing dengan sahabat-sahabat kampus. Biasanya kata kunci pertama itu adalah antara nama posisi jabatan dengan experience ataupun pengalaman kerja yang Anda munculkan di dalam CV. Contoh, Anda melamar sebagai seorang fotografer, maka job desk ataupun pengalaman yang Anda buat adalah yang berhubungan dengan kefotograferan. Contoh, saya memiliki kemampuan untuk mengedit dengan menggunakan Photoshop. Saya memiliki kemampuan untuk melihat kualitas gambar dengan aplikasi A. Artinya, jika kita lihat aktivitas yang kita buat itu harus ada kata kunci yang berhubungan dengan posisi yang kita lamar. Begitu. Contohnya lagi kalau di bidang saya adalah bidang HR ya, HRD. Posisi adalah seorang supervisor HRD. Maka apa yang harus saya sampaikan di dalam pengalaman saya adalah yang pertama, saya harus mengetahui ataupun membuat kata-kata job desk-nya itu yang memberitahukan ilmu tentang HRD-an. Seorang supervisor harus bisa membuat training need analysis. Maka di situ ditulis TNA atau training need analysis. Bahwa itu sebuah kata kunci yang berhubungan dengan supervisor HRD. Maka dari itu kita harus paham dulu. Ketika ada lamaran yang diposting, maka coba dilihat kualifikasi yang diinginkan. Buatlah lamaran yang hampir mendekati kualifikasi tersebut. Jika Anda kebingungan, mungkin tidak dimunculkan kualifikasinya apa, maka bisa mencari di kata kunci Google. Biasanya tetap bekerja sama dengan Mbah Google. Anda coba searching kata kunci posisi tersebut yang berhubungan dengan pekerjaan posisi tersebut apa saja. Nah, itu nanti akan muncul kata kunci beberapa informasi dan ambil kata kunci dari setiap aktivitasnya. Seperti itu, Mbak Ambar ya. Tadi Mbak Ambar ya yang nanya ini ya. Jadi ketika kita bicara masalah berhubungan dengan perangkat rekrutmen yang digital, maka kita memang harus lebih teliti dalam hal mencari kesamaan kata kunci antara job yang kita buat ataupun pengalaman yang kita buat dengan nama posisi yang ada. Karena dia akan men-searching kecocokan itu. Nah, kebanyakan orang itu tidak menemukan kata kuncinya, tidak memberikan informasi dengan kata kunci yang sama. Sehingga kadang terlewatkan. Contoh sedikit saya kasih gambaran. Di JobStreet, Anda sudah pernah dengar JobStreet? Mbak Amar sudah tahu JobStreet? Itu sangat familiar sekali. Itu portal untuk lowongan kerja yang sifatnya nasional. Ada juga JobDB. Ada juga
Giant, ada juga banyak ya. Intinya yang berbasis web. Ada satu trik yang teman-teman perlu ketahui. Dalam satu hari, ketika Anda melakukan posting lamaran Anda ke dalam job posting tersebut, maka sebaiknya tidak dilakukan 2 kali. Sehari hanya sekali saja, dan kurun waktunya lebih dari seminggu. Durasinya ya, itu salah satu trik. Karena mesin pencariannya ataupun identifikasinya, ketika kita melihat ataupun mereka searching dengan ID yang sama, itu nanti mereka akan tetap memilih satu. Maka sebaiknya pastikan ketika melamar pada satu hari itu adalah posisi yang betul Anda yakinin dan Anda tertarik. Itu dari saya. Nah, Pak. Oke, itu komentar dari saya, Mbak Amelia. Baik, Bapak Yuda, terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, karena materinya ini bisa kita terapkan ya kalau kita lulus nanti atau kita mau melamar kerja, itu kita penting banget harus memperhatikan CV gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terkait pemaparan materi kita hari ini. Nah, untuk CV adalah sebuah deskripsi singkat tentang diri Anda, dan hal-hal yang pernah dilakukan. Nah, untuk fungsi CV sangat penting karena setelah surat lamaran, hal yang akan dilihat oleh perusahaan adalah CV Anda. Dalam penulisan CV, penting memperhatikan seberapa lengkap riwayat biodata, hal yang menarik dari diri, dan hal yang dibutuhkan oleh instansi. Ternyata banyak juga platform untuk membuat CV, yaitu contohnya kita bisa mengakses di Pinterest, Google Image, Behance, atau Dribbble. Oke, seperti itu untuk resume dari materi Bapak Yuda pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yuda Hefri Teknika Inah Salian yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah aktif dalam sesi tanya jawab ini, serta rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam pemaparan materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Salsabila selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Saudari Putri Ambar Sari selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Bapak Yuda Hefri Teknika Inah Salian yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Saudari Rizky Amalia Salsabila selaku moderator kita pada sore hari ini yang telah membimbing jalannya diskusi materi yang sangat luar biasa pula. Selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Yuda Hefri Teknika Inah Salian selaku pemateri kita yang akan diberikan oleh Saudari Darunur Juliati selaku Ketua Panitia dalam acara Kurikulum Vitae Soft Skill What Company Looks in You. Kepada panitia yang bertugas dapat mempersiapkan. Izin masuk untuk men-screenshot pemberian kenang-kenangan. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Kemudian masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh hadirin agar mengaktifkan kameranya, dan kepada teman-teman yang bertugas dapat langsung mempersiapkan. Oke, izin masuk lagi ya. Ya, teman-teman, dihidupin kameranya. Oke,
Slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ambar. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Putri Ambarsari, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy. Ya, kasih, Bapak. dan saya selalu. Terima kasih, Bapak. Ya, sensitif ya, Mas, Mbak sekalian, sahabat kampus. Baik, Bapak. Untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengecek kolom chat, ada absennya, jadi bisa langsung absen di kolom chat ya, teman-teman. Terima kasih.